Selamat malam Bapak dosen penguji, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Banggit Bagaskoro, NIM 19A10042. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari studio perancangan arsitektur 4 tentang bangunan umum low rise. Di sini saya mendesain sebuah kantor yang kemudian saya beri nama AB Coworking Office. Jadi AB Coworking Office ini merupakan kantor penyedia layanan video streaming yang nantinya di dalamnya terdapat 4 perusahaan startup yang berbeda sehingga memberikan mereka kesempatan untuk saling berinteraksi serta memperluas jaringan dan juga membuat mereka lebih berkolaboratif dan bertukar ilmu pengetahuan serta ide satu sama lain. Lalu kita ke isu permasalahan. Nah, di sini dapat terlihat jelas perbedaan antara gaya kerja abad ke-20 dengan gaya kerja pada abad ke-21. Pada abad ke-20, mereka lebih menekankan gaya kerja yang bersifat hierarkis secara struktural. Sedangkan pada abad ke-21, kaum milenial lebih memilih lingkungan kerja yang bersifat kolaboratif dan juga pola komunikasi yang terbuka serta kolektif. Pada masa saat ini, banyak kaum milenial yang tidak menyukai bekerja di kantoran dikarenakan kebanyakan desain kantor memiliki desain ruang yang membosankan, sehingga membuat mereka semakin stres dan juga tidak produktif. Kaum milenial lebih memilih bekerja di lingkungan yang terbuka, yang mana memiliki ruang untuk berkolaborasi serta memiliki teknologi yang inovatif. Kemudian kita ke user analysis. Menurut buku Startuppedia karangan Anis Uzzaman, bahwa perusahaan startup memiliki 5 inti anggota. Di antaranya yaitu CEO, kemudian COO, lalu ada CFO, CMO, serta CTO. Selanjutnya ini merupakan elemen-elemen pembentuk coworking office yang baik. Yang pertama, coworking office harus menyediakan tempat untuk bertukar ide. Kemudian coworking office menyediakan tempat untuk berdiskusi, lalu coworking office menyediakan tempat untuk memacu kreativitas dan tempat untuk meningkatkan konsentrasi. Dengan tempat yang nyaman dan sesuai dengan apa yang diinginkan, tentunya diharapkan kreativitas dan produktivitas dalam bekerja dapat meningkat. Kemudian ini merupakan set plan skala makro. Jadi tapak ini terletak di Jalan Raya Semarang Boja, yang mana dikelilingi oleh bangunan dan fasilitas-fasilitas yang sudah memadai, seperti adanya pusat perbelanjaan, restoran, SPBU, halte, serta danau di sebelah barat tapak. Kemudian tapak berorientasi ke arah timur dan memiliki akses hanya dari jalan utama, yaitu Jalan Semarang Boja. Tapak ini memiliki luasan sekitar 2.500 meter persegi dengan panjang dan lebar masing-masing 50 meter. Lalu kita ke aksesibilitas. Untuk menuju ke lokasi kantor tidaklah sulit dikarenakan kantor terletak di jalan raya yang memiliki jalan yang cukup lebar. Dan juga pada sisi utara terdapat halte bus yang mana memungkinkan pekerja berangkat menaiki bus. Kemudian ini merupakan alur menuju ke kantor. Pada garis yang berwarna merah merupakan jalur untuk kendaraan. Jalur ini dibuat memutar mengelilingi bangunan, yang mana bila terjadi kebakaran pada gedung, mobil pemadam kebakaran tidak kesulitan dalam akses. Sedangkan jalur yang berwarna hijau merupakan jalur untuk pejalan kaki. Lalu ini merupakan diagram hubungan ruang luar dan dalam. Karena terletak di jalan raya yang berpotensi akan menimbulkan kebisingan, terutama di jam-jam sibuk, terdapat plaza di area depan sebagai area transisi antara jalan utama dengan bangunan kantor. Sekaligus untuk mereduksi suara yang dihasilkan dari jalan raya. Plaza ini juga difungsikan sebagai area open space yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar, sehingga bangunan kantor ini juga akan ramah terhadap lingkungan sekitar. Kemudian kita masuk ke set plan skala mikro. Di sini terlihat jelas bagaimana jalur masuk dan keluar kendaraan. Dikarenakan jalan raya Semarang Boja ini hanya dapat diakses melalui arah selatan, sehingga untuk akses masuk kendaraan diletakkan di sebelah kiri lahan, dan sirkulasi masuk dan keluar dibuat satu arah, yaitu searah jarum jam, sehingga mempermudah akses pengendara.
Lalu kita ke program ruang. Yang pertama yaitu diagram matriks hubungan antar ruang. Jadi diagram ini menjelaskan ruang-ruang mana saja yang harus diletakkan secara berdekatan ataupun tidak. Sebagai contoh, saya ambil ruang resepsionis harus diletakkan berdekatan dengan lounge. Dan juga ruang-ruang lainnya dapat dilihat di diagram ini. Selanjutnya yaitu diagram bubble. Dapat kita lihat pada jenjang lantai 1, semua ruang berorientasi ke communal space. Jadi communal space ini nantinya difungsikan sebagai tempat untuk saling berinteraksi dan juga bertukar informasi antar pegawai. Sedangkan untuk lantai 1 sampai lantai 5, pada bagian tengah terdapat atrium yang besar yang dikelilingi oleh ruang-ruang lainnya. Kemudian ini merupakan diagram volumetrik. Secara garis besar, masa bangunan ini dibagi menjadi 5 zonasi, yaitu zonasi untuk area penerima, kemudian zonasi untuk ruang utama, zonasi untuk area servis, zonasi untuk area utilitas, dan juga zonasi untuk sirkulasi. Kemudian ini merupakan diagram seksional. Pada diagram ini dapat terlihat saya membagi zonasi secara vertikal berdasarkan fungsi ruangnya. Pada bagian paling bawah, saya menempatkan basement dan MEP, kemudian untuk lantai 1, saya menempatkan area-area yang bersifat publik, sedangkan untuk lantai 2 sampai dengan lantai 5 merupakan area kerja. Dan juga dapat terlihat pada bagian tengah bangunan terdapat atrium yang cukup lebar, di mana dimaksudkan untuk memaksimalkan pencahayaan alami, terutama pada siang hari. Karena kita tahu kantor beraktivitas pada pukul 8 pagi sampai dengan 5 sore. Dengan pemanfaatan atrium yang cukup besar, diharapkan dapat mengurangi penggunaan energi yang cukup signifikan. Lalu saya juga berusaha menciptakan cross ventilation dengan memasukkan udara yang segar dan mengeluarkan udara panas, sehingga tercipta suasana ruang yang nyaman dan tidak gerah. Kemudian kita ke form finding, yang mana nantinya masa bangunan dapat merespon lingkungan sekitar dengan baik. Yang pertama, luasan tapak ini seluas 2000 meter persegi dengan nantinya orientasi bangunan akan mengarah ke jalan utama. Kemudian saya meninggikan bangunan sesuai dengan zonasi fungsinya. Lalu saya juga menciptakan wayfinding dengan cara masa bangunan ditarik ke depan sebagai penunjuk arah dari jalan utama. Sehingga ketika kita berada di jalan utama, masa bangunan ini dapat terlihat lebih jelas. Lalu saya juga memaksimalkan pencahayaan alami dengan memberikan void pada bagian tengah masa bangunan. Kemudian terkait dengan konteks urban, masa bangunan ditarik ke semua sisi yang berfungsi sebagai peneduh. Selain itu, saya juga memberikan fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan, masjid, dan juga plaza. Kemudian terkait dengan letak danau yang berada di sebelah barat bangunan, masa bangunan ini saya iris secara diagonal sehingga dapat memberikan view terbaik ke arah danau tersebut. Lalu saya juga menciptakan penghawaan alami sehingga ruangan menjadi lebih sejuk dan juga pertukaran antara udara bersih dan kotor menjadi lancar. Dan juga yang terakhir, saya menciptakan sebuah green teras pada bagian barat bangunan yang berfungsi untuk mereduksi panas matahari pada sore hari, dan juga green teras ini sebagai area untuk evakuasi bila terjadi kebakaran dalam bangunan. Dan yang terakhir ini merupakan final form dari masa bangunan saya. Lalu ini merupakan dina basement. Pada dina ini menggunakan modul 8x8 meter dengan pertimbangan agar parkir dan sirkulasinya dapat terakomodasi dengan baik. Kemudian untuk akses masuk dan keluar dibuat sirkulasi searah, yaitu searah jarum jam untuk menghindari kemacetan dan juga mempermudah pengendara. Kemudian kita lanjut ke dina lantai 1. Pada dina lantai 1 ini terlihat bahwa kantor ini memiliki dua akses utama, yaitu akses untuk kendaraan dan juga akses untuk berjalan kaki. Untuk akses berjalan kaki dapat melalui plaza yang terletak di tengah, kemudian akan langsung menuju ke bangunan kantor. Dengan menyediakan jalur khusus untuk berjalan kaki, kantor ini mendukung konsep Transit Oriented Development atau TOD. Jadi TOD ini merupakan salah satu konsep kota yang berkaitan dengan aktivitas berjalan kaki. Konsep ini didesain untuk menciptakan ruang kota yang lebih hidup, yang berorientasi pada pejalan kaki dan juga pengguna transportasi publik.
Kemudian pada bagian tengah terdapat sebuah ruang komunal, yang mana ruang komunal ini berfungsi sebagai ruang untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar pegawai. Pada ruang komunal ini juga terdapat LED screen untuk menonton sebuah film. Lalu pada bagian kanan dan kiri terdapat area breakout sebagai tempat beristirahat dan makan. Kemudian pada bagian belakang terdapat sebuah mini studio untuk menayangkan sebuah film. Kemudian kita ke jenjang lantai 2, jadi jenjang lantai 2 sampai dengan jenjang lantai 5 ini difokuskan sebagai area untuk bekerja. Layout area bekerja ini mengusung konsep open plan, di mana konsep open plan memiliki beberapa keuntungan terutama terkait dengan efisiensi ruang. Dari sisi investasi pun, konsep open plan jauh lebih hemat dibandingkan kita membangun kubikel-kubikel atau ruang-ruang secara khusus bagi karyawan. Karena pada dasarnya, sebuah perusahaan startup maupun perusahaan rintisan baru, nilai investasi akan ditekan serendah mungkin karena mereka hanya bekerja membutuhkan sebuah komputer maupun laptop. Dan juga dari sisi kedekatan antar karyawan, konsep open plan dirasa membuat hubungan antar staf ataupun karyawan maupun pimpinan jauh lebih dekat sehingga kolaborasi makin meningkat. Komunikasi antar karyawan yang menjadi lebih terbuka ini membuat ide ataupun seluruh komponen di dalamnya bisa berlangsung lebih baik dan juga cepat. Selain itu, setiap karyawan tidak memiliki meja yang tetap, mereka dapat bekerja dimanapun. Di sini saya menciptakan beberapa alternatif seating, seperti seating bekerja sendiri, bekerja kelompok, maupun bekerja untuk berkolaborasi. Dan di sini pun pimpinan tidak memiliki ruang khusus, sehingga pimpinan dan karyawan memiliki kedekatan yang baik, dan pimpinan dapat mengawasi karyawannya yang bekerja. Selain itu, saya juga menciptakan sebuah amphitheater, di mana amphitheater ini nantinya berfungsi sebagai tempat untuk berdiskusi, tempat untuk rapat informal, maupun tempat bertukar ide antar karyawan. Dan di sini juga terdapat ruang kerja secara outdoor, yang mana ruang kerja ini view-nya langsung menuju ke arah danau, sehingga diharapkan kreativitas pekerja dapat muncul dan bekerja lebih produktif. Kemudian kita ke jenjang lantai 3. Jadi jenjang lantai 3 ini memiliki konsep yang sama. Semua ruang hampir seluruhnya open plan kecuali ruang yang memang membutuhkan privasi lebih seperti lavatory dan juga core dari bangunan itu sendiri. Dan ini jenjang lantai 4-nya. Lalu yang terakhir ini jenjang lantai 5. Kemudian kita ke exploded diagram dan 3D section. Yang pertama kita ke exploded diagram. Di sini di lantai 1 dapat terlihat jelas bagaimana konsep open plan itu sendiri diaplikasikan. Hampir seluruh ruangan menggunakan konsep open plan kecuali ruang-ruang yang memang membutuhkan privasi yang lebih. Dan juga pada area luar, saya juga menempatkan sebuah musola. Kenapa saya letakkan di luar? Karena agar masyarakat sekitar dapat mengakses dan menggunakan fasilitas musola tanpa harus masuk ke area kantor. Nah, ini di lantai 1, kemudian di lantai 2, di lantai 3, lantai 4, dan yang terakhir ini di lantai 5. Dan kita ke 3D section. Di sini dapat terlihat bagaimana konsep pencahayaan dan juga teknologi yang digunakan di bangunan ini. Yang pertama, konsep pencahayaan dari atas atau top lighting system. Di sini saya memanfaatkan sebuah atrium yang cukup besar untuk memaksimalkan masuknya pencahayaan alami sehingga dapat menghemat penggunaan energi terutama pada siang hari. Selain itu, selain pencahayaan dari atas, bangunan ini juga memiliki pencahayaan dari samping atau side lighting system. Dengan penggunaan laser cut panel ini dimaksudkan untuk memasukkan cahaya matahari pagi, namun tetap dapat dikontrol seberapa banyak cahaya itu akan masuk sehingga tidak mengganggu produktivitas karyawan dalam bekerja. Selanjutnya ini merupakan plaza yang mana sebagai area open space untuk tempat berkumpul sekaligus sebagai area transisi antara jalan raya dengan bangunan kantor. Dan ini merupakan konsep fasad. Jadi fasad ini menggunakan LED fasad lighting, di mana
LED fasad ini merupakan pendekatan teknologi baru dalam mendesain bangunan komersial. LED ini nantinya akan terintegrasi ke dalam fasad bangunan dan nantinya hasilnya LED dapat menampilkan sebuah gambar, animasi maupun video. Jadi fasad ini tidak hanya menjadikan sebagai media informasi, tetapi juga dapat berinteraksi dengan penduduk sekitar. Konsep ini juga merupakan salah satu ciri khas dari bangunan saya, yang mana bangunan ini merupakan bangunan penyedia layanan streaming video. Selanjutnya ini merupakan tampak dari bangunan, ini tampak depan, dan tampak belakang. Ini ada tampak samping kanan dan juga tampak samping kiri. Kemudian ini potongan bangunan. Ini potongan bangunan memanjang. Di sini terlihat bagaimana sirkulasi secara vertikal dan juga pencahayaan yang akan masuk ke bangunan ini. Kemudian ini potongan melintang. Dan ini merupakan render dari eksterior bangunan ini. Lalu ini render interior. Juga render interior. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Gustaf Anandita dan juga Bapak Denny Wahyu yang sudah membimbing selama 1 semester. Presentasi saya saya tutup dengan sebuah video animasi. Terima kasih. I don't scare easy. I've seen darkness, Who's the best dog in the world? and I've seen what it can do. I'm from Pima County Merchants Bank. Let you know that the ranches be sold at auction. I just need a little time to sort things out. There's a storm that's on its way. You're never gonna make it. It's miles to the nearest road. I'll call Border Patrol. Please, sir, no. Everybody's Mama? gonna pay. I come here to take the woman and the boy. I was in the Marine Corps, so I suggest you all turn around and adios. I'm a soldier too. My orders are to take them back with me.